Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam Mbak Atun. Apa kabar hari ini Bu Vivi? Alhamdulillah sehat, baik. Begitu pula Bu Atun, semoga diberi kesehatan. Amin. Boleh minta waktunya sebentar Bu? Jadi monggo, ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk memenuhi tugas saya sebagai CPP Angkatan 9 dalam modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu Vivi untuk wawancara? Jadi monggo, akan saya bantu semampu saya. Monggo. Nih, jadi begini Bu, Ya. mungkin selama Bu Vivi jadi kepala sekolah pastinya banyak menjumpai kasus atau masalah yang terjadi di SD Sumberagung ini, baik itu dengan siswa, dengan lingkungan sekolah, ataupun mungkin dengan dewan guru. Nah, mungkin Bu Vivi bisa ceritakan masalah atau kasus apa yang pernah Bu Vivi alami di sekolah. Mungkin kasus itu bisa berupa dilema etika atau kasus berupa bujukan moral. Tadi terkait dari pertanyaan Bu Atun tentang dilema etika ataupun rujukan moral, sepengetahuan saya ya Bu, untuk dilema etika itu menurut saya itu kasus di mana semua itu benar. Jadi dari dua sisi itu benar dan tidak, selama itu tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu saya menganggapnya sebagai dilema etika. Sedangkan untuk rujukan moral itu juga berpengaruh atau berhubungan dengan ranah hukum. Jadi kita semua dalam mengambil suatu keputusan dalam suatu kasus, kita juga perlu banyak pertimbangan dan supaya menghasilkan keputusan yang tidak berat sebelah ataupun itu tidak adil lah, seperti itu. Contoh kasusnya kemarin itu pernah ada kasus di kelas 4 murid, yaitu tentang kedisiplinan, di mana siswa itu kurang disiplin, seperti terlambat datang atau mungkin kenakalan-kenakalan anak pada umumnya, mungkin susah diberitahu, tidak mengerjakan PR seperti itu dimana setelah diidentifikasi itu dimana itu anak tersebut karena memang ikut simbah, dan kebetulan di sini kan banyak juga anak-anak yang ikut simbah tidak didampingi oleh orang tua, ya otomatis untuk pengawasannya juga kurang. Jadi bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tadi sudah dijelaskan Bu Vivi ya, dari kasusnya terlebih dahulu. Nah, sekarang Bu, bagaimana Bu Vivi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Apabila ada suatu kasus, saya langkah pertama yaitu berkoordinasi dengan dewan guru, dengan guru senior, dan terutama yaitu yang pertama dengan wali kelas apabila itu terjadi di dalam suatu kelas. Terus Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya yaitu yang pertama seperti yang sudah saya bilang tadi, yaitu yang pertama kita berkoordinasi dengan wali kelas, karena terutama untuk wali kelas kan setiap harinya pasti berhubungan dengan anak tersebut untuk mengidentifikasi masalah sebenarnya seperti apa, karena kan otomatis wali kelas sudah berhubungan langsung, sudah paham dengan anaknya. Terus setelah itu kita koordinasi dengan dewan guru untuk minta pertimbangan agar kita tidak salah dalam mengambil langkah. Oke. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bu Vivi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama dilema etika? Untuk dilema etika karena tidak berhubungan dengan hukum, maka yang tentunya kita lakukan yaitu berkomunikasi aktif dengan guru-guru di sekolah. Yang penting itu tidak terjadi atau tidak melakukan pelanggaran hukum, sehingga
saya dalam mengambil keputusan itu tidak terjadi suatu kesalahan lah, bisa mengambil satu keputusan yang terbaik untuk semua. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu Vivi dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti kasus yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu karena kesadaran dari anak dan orang tuanya dalam pentingnya pendidikan bagi anak dan orang tua itu sendiri, karena bagaimanapun sebagai anak merupakan tanggung jawab orang tua ketika di rumah dan harusnya orang tua selalu mendampingi. Tapi karena anak tersebut itu ikut simbah, jadi otomatis pengawasan dan pendampingannya itu kurang. Terus Bu, apakah Bu Vivi memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dalam suatu kasus, terutama dilema etika, saya tidak mempunyai jadwal di mana kasus tersebut itu misalnya harus diselesaikan saat itu dan pada saat kejadian tersebut. Jadi ya kita harus memberikan solusi, kita harus menyelesaikan masalah itu segera mungkin seperti itu. Apabila kasus tersebut memang dirasa agak berat, kita perlu mempertimbangkan, kita perlu meminta pertimbangan dari rekan-rekan guru. Terus Bu, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Vivi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus terutama dilema etika? Pasti ada, ya, yang terutama yang seperti saya sampaikan, kita harus berkoordinasi dengan guru, dengan dewan guru, terutama guru senior dalam memecahkan sebuah permasalahan. Bu, yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang sudah Bu Vivi sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Vivi petik dari pengalaman Bu Vivi sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan terutama untuk dilema etika? Dalam pembelajaran yang bisa saya petik dalam permasalahan dalam dilema etika, yaitu kita yang pertama harus melihat latar belakang terjadinya suatu masalah. Misalnya memutuskan masalah anak didik, kita harus mencermati, mengidentifikasi latar belakang masalah, sebenarnya anak itu bisa melakukan hal tersebut itu karena apa. Terima kasih ya Bu. Saya rasa cukup wawancara untuk pagi hari ini. Mohon maaf mengganggu waktu Bu Vivi yang mungkin di sela-sela kesibukan Bu Vivi sudah kersa menyempatkan waktunya untuk wawancara dengan saya. Terima kasih juga Bu. Mohon maaf apabila jawaban saya kurang berkenan di hati Ibu, mungkin tidak sesuai. Seiring doa semoga semua tugas Bu Atun berjalan lancar, CGP-nya juga lancar, segera selesai. Amin. Terima kasih Bu.